Republik Indonesia Bukit Tinggi. Saat ini pukul 12:59 waktu Indonesia Barat. Kita jelang berita daerah dalam bahasa Minang untuk siang hari ini. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang dan sana Pandaga, serangkaian berita kami akan hadirkan untuk mengawali perjumpaan siang hariko dan kami bacakan terlebih dahulu sari berita utama. Wali Kota Padang Panjang Henry Arnis dorong kemandirian petani melalui panen demonstration plot atau demplot padi. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat baru-baru memberikan cadangan pangan pemerintah daerah untuk pedagang jo masyarakat. Buletin berita Minang selengkapnya dibacakan De Aldila. Nusana Pandaga, Wali Kota Padang Panjang Henry Arnis dorong kemandirian petani melalui panen demonstration plot atau demplot padi. Berikut laporan Nofri. Wali Kota Padang Panjang Henry Arnis menghadiri panen demonstration plot atau demplot padi di lahan kelompok tani Gajah Tadang Sejahtera Baru-Baruko. Panen Sumulisko dilakukan bersama Wakil Wali Kota Alex Saputra serta sejumlah pejabat lainnya. Dalam kesempatan itu, Wako Henry menyampaikan apresiasi kepada petani dan seluruh pihak yang berkontribusi dalam program demplot. Dirinya menekankan kegiatanku membuktikan bahwa ajo inovasi pendampingan serta dukungan teknologi, produktivitas pertanian tetap dapat ditingkatkan. Meskipun Padang Panjang memiliki keterbatasan lahan. Kita terus memberikan pelatihan kepada petani-petani kita, penyuluhan-penyuluhan kita supaya hasil taninya bisa panen sukses dan hasilnya pun mengembirakan. Penting adalah membantu masyarakat bagaimana mereka bisa meningkatkan hasil panennya bisa maksimal. Henry mengatakan panen demplotko menjadi momentum kebangkitan semangat petani. Dirinya yakin dari lahan kecil lahir kemandirian pangan. Serta dengan caroko, ketahanan pangan daerah semakin kuat dan kesejahteraan petani meningkat. Pemerintah Kota Padang Panjang terus berupaya menekan angka kemiskinan ekstrim hingga 0% pada tahun 2026 melalui berbagai program bantuan. Henry berharap seluruh bantuan yang disalurkan dapat dimanfaatkan secara maksimal serta penuh tanggung jawab. Wali Kota menambahkan, panen demplot padiko juga menunjukkan bahwa Padang Panjang tidak hanya mengandalkan lahan luas untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Juga semangat untuk lebih efisien, inovatif, serta produktif, keterbatasan lahan tidak menjadi hambatan. Nofri melaporkan. Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat tadi berupaya mengantisipasi lonjakan harga bahan pangan dengan mengadakan gerakan pangan murah di Air Bangis, Kecamatan Sungai Beremas. Ketua Gabungan Organisasi Wanita Pasaman Barat, Nyonya Gusmalini M. Ihpan mengucapkan terima kasih kepada Bank Indonesia Sumatera Barat, PT Bank Nagari, Perum Bulog, Kios Pangan, dan Tim Pengendali Inflasi Daerah Pasaman Barat yang ikut menyukseskan gerakan pangan murah ko. Nyonya Gusmalini M. Ipan menambahkan gerakan pangan murah merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menjaga ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilitas harga pangan. Melalui kegiatan ko, masyarakat dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau untuk memenuhi konsumsi sehari-hari. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat baru-baru memberikan cadangan pangan pemerintah daerah untuk pedagang jo masyarakat terdampak di Blok Barat Pasar Tingke Payakumbuh. Berikut laporan Alwan Ahmad Ihsan.
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyalurkan bantuan baru pom hampir 1.104 kg cadangan beras pangan pemerintah daerah CPPD, Kapado pedagang dan masyarakat yang terdampak kebakaran di Blok Barat Pasa Tingke Payakumbuh. Penyaluran itu dilakukan di posko kebakaran Pasa Tingke Payakumbuh Jumat pekan lalu dan diserahkan langsung oleh Gubernur Sumatera Barat Mahyaldi Ansarullah didampingi Wali Kota Payakumbuh Zulmaeta. Gubernur Sumatera Barat Mahyaldi Ansarullah mengatakan penyaluran itu berdasarkan data dari Pemko Payakumbuh, di mana bantuan ala diberikan untuk 274 kapal keluarga atau 912 jiwa nan menjadi korban terdampak langsung dari kebakaran. Langkah itu diambil sebagai bantuan tanggap darurat sekaligus upaya pemerintah dalam meringankan beban masyarakat nan kehilangan mata pencarian pasca kebakaran besar nan terjadi pada 26 Agustus kapatang. Penting namanya karena musibah kok, ya memang kita harus berperan serta seadanya. Nah, waktu itu untuk kehadiran kami kini kok adalah dalam rangka untuk ikut berduka, ikut merasakan. Itu semuanya lah atas nama pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Gubernur Sumatera Barat Mahyaldi Ansarullah berharap bantuan itu dapat sedikit meringankan beban masyarakat sambil pemerintah daerah memulihkan kembali. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyalurkan bantuan baru pom hampir 1.104 pemerintah daerah memulihkan kembali aktivitas ekonomi penguatan sinergi Bank Indonesia. Wali Kota Padang, Fadli Amran resmi dikukuhkan sebagai Ketua Umum Ikatan Keluarga Tanah Datar IKTD Sumatera Barat. Acara pengukuhan dirangkai dengan silaturahmi akbar IKTD yang menghadirkan ribuan warga perantau Tanah Datar dari berbagai daerah. Fadli Amran menyampaikan rasa syukur sekaligus tanggung jawab besar yang diemban sebagai Ketua Umum IKTD Sumbar. Fadli menegaskan bahwa IKTD bukan hanya wadah silaturahmi, tetapi menjadi ruang kolaborasi untuk memperkuat peran perantau dalam pembangunan daerah. Nusana Pandanga, pameran Tigo Baleh Nagari di Kabupaten Agam mendukung verifikasi lapangan dan dokumentasi dari tim pemerintah pusat. Berikut laporan Yudi Prama Agustino. Rakyat dan Nagari DPMN Kabupaten Agam menyatakan pemekaran sebanyak 3 balai nagari di daerah itu menunggu verifikasi lapangan dan dokumen dari tim pemerintah pusat. Kepala DPMN Kabupaten Agam Handri Asmi menyampaikan pihaknya masih menunggu jadwal tim tersebut melakukan verifikasi lapangan dan dokumen ke 3 balai nagari. Pelaksanaan peninjauan itu sesuai dari tim pemerintah pusat kapan melakukan verifikasi, sementara 3 balai nagari adalah melengkapi seluruh persyaratan yang dibutuhkan tim. Handri Asmi menerangkan berkas yang dibutuhkan adalah selesai, mudah-mudahan tahun ko selesai verifikasi lapangan dan verifikasi dokumen. 3 balai nagari yang sedang proses pemekaran yaitu Nagari Sungai Jariang Lubuk Basung, Kandih Lubuk Basuang, Parik Panjang Lubuk Basung, Sangkia Lubuk Basuang dan Surabaya Lubuk Basuang. Selanjutnya Nagari 3 Koto Silungkang Timur, Arukandikia Gadut Barat, Gadut Timur, Koto Tengah Koto Malintang, Koto Tengah Lamo, Koto Tengah Sidang Koto Lawe dan Koto Tengah 7 nagari. Menurut Handri Asmi, pemekaran nagari itu tinggal 2 tahap lain, yakni verifikasi lapangan dan dokumen. Setelah itu keluar nomor desa dari kementerian dan nagari itu dinyatakan definitif. Untuk tahapan selanjutnya kita telah memasukkan bahan-bahan kelengkapan lain. Artinya adalah usulan agama untuk dikunjungi oleh tim pusat telah disampaikan. Tinggal lagi 2 tahapan untuk 13 nagari ini di tingkat pusat. Tahapan pertama adalah verifikasi dokumen dan tahapan kedua adalah rapat tim akhir dan keduanya itu berada di Jakarta. Kita telah mengusulkan 13 nagari dan suratnya telah kita sampaikan kepada provinsi, disurati untuk ke pusat dan menunggu jadwal. Tim pusat itu akan turun untuk melihat verifikasi data lapangan kita. Handri Asmi mengakui pemekaran 3 balai nagari di Kabupaten Agamko merupakan usulan tahap kedua yang diusulkan pada 2008 balai dan 2009 balai. Sedangkan pengusulan tahap pertama untuk 10 nagari adalah selesai dan adalah mendapatkan nomor desa. Sementara ketiga balai nagari kiniko alun definitif akibat adanya moratorium dari pemerintah pusat setelah adanya pemilihan legislatif, pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah. Yudi Prama Agustino melaporkan. Pemerintah Kota Bukit Tinggi menyerahkan data pendukung terkait batas wilayah dengan Kabupaten Agam, data Kota Masuk Peta Lamo terbitan Jawatan Teknik Kota Bukit Tinggi, bagian K.
Piring Sabalun tahun 9/72. Wali Kota Bukit Tinggi Ramlan Nurmatias menyampaikan berdasarkan peta tersebut, luas wilayah Bukit Tinggi tercatat sebesar 25,239 km persegi. Ramlan menambahkan data kupon ala dijadikan acuan dalam Peraturan Daerah Kota Bukit Tinggi Nomor 6 Tahun 2000 Sabale tentang Rencana Tata Ruang Wilayah RT/RW Kota Bukit Tinggi tahun 2010-2030 dan terakhir kali diubah dengan Perda Nomor Sabale tahun 2007 Bale. Bupati Kabupaten 50 Kota Safni mengajak generasi muda untuk mengembangkan potensi pertanian daerah agar mampu bersaing hingga tingkat global. Berikut laporan Irsyad. Bupati Kabupaten 50 Kota Safni mengajak generasi muda untuk mengembangkan hasil pertanian daerah. Bupati menyebut pemerintah daerah telah mengurus Kopindo untuk mendukung pengembangan sektor itu. Bupati menjelaskan pemerintah daerah juga membuat merek dagang sebagai identitas produk unggulan pertanian. Menurut Bupati, pemerintah kabupaten telah mengurus berbagai perizinan ke kementerian terkait untuk memperkuat legalitas produk pertanian. Dikatakan, hasil pertanian yang telah diurus perizinannya meliputi kopi, gambir, kakao, gula, anau. Bupati menyampaikan izin yang diurus mencakup izin merek, izin edar hingga izin ekspor. Bupati mengungkapkan Kabupaten 50 Kota memiliki peluang gadang mengirimkan kopi ke Timur Tengah. Dirinya menyebut peluang itu mencapai 350 ton kopi setiap bulan dan dapat diekspor ke kawasan Timur Tengah. 3 bulan saya setelah dilantik, 5 hasil produk anak negeri hasil bumi ini saya sudah lab di Skopindo dan saya sudah buatkan brandnya 250 dan saya sudah urus izinnya ke kementerian. Salah satunya kopi, kakao, gambir, gula aren, ada 5 item. Saya sudah urus mulai dari lab Skopindonya, izin dan mereknya, termasuk izin edar dan ekspor di kementerian. Itu saya sudah urus semua. Jadi kalau ada salah satu putra-putra terbaik calon-calon pengusaha di 50 Kota, silakan bergerak. Kumpulkan kopi Joton, kirim. Kita sudah buka keran. Dalam langkah itu, potensi pertanian Kabupaten 50 Kota dinilai semakin terbuka gadang untuk menembus pasar internasional. Irsyad melaporkan. Dusana Padanga, anggota Komisi 9 DPR RI Ade Rizky bersama perwakilan Badan Gizi Nasional Teguh Suparngadi melakukan sosialisasi makan bergizi gratis, mengajak masyarakat mendukung generasi emas 2025 di Gor Kabasaran Nagari Panampuang, Kecamatan Ampe Angke, Kabupaten Agam. Ade Rizky mengatakan makan bergizi gratis merupakan bagian dari cita-cita besar Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Ade menambahkan dengan dukungan semua pihak, Sumatera Barat diharapkan menjadi contoh keberhasilan dalam membangun generasi emas Indonesia yang sehat, kuat, dan berdaya saing global. IPDN Kampus Sumbar kolaborasi Bank Indonesia gelar talk show literasi digitalisasi keuangan. Berikut laporan Joni Marbeta. Untuk membuka secara resmi Seminar Nasional Penguatan Sinergi Bank Indonesia dan pemerintah daerah melalui pendekatan quadruple helix dalam meningkatkan literasi rupiah dan digital layanan publik di Provinsi Sumatera Barat. Institut Pemerintahan Dalam Negeri IPDN Kampus Sumatera Barat Libaian Bank Indonesia dan pemerintah daerah sampai 22 September 2025 gelar Tolso Literasi Rupiah dan Digitalisasi Pelayanan Publik Patampe di Istana Bung Hatta Bukit Tinggi dibuka Dek Wakil Wali Kota Bukit Tinggi Ibnu Aziz STP dan dihadiri Direktur IPDN Kampus Sumatera Barat Dr. Lalu Satria Utama SSTP MAP Kepala Unit Peredaran Uang Rupiah Pur Sriyanto KPW BI Sumbar Kepala Divisi Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, Perlindungan Konsumen dan Layanan Manajemen Strategi OJK Perwakilan Sumatera Barat Reza Surya Aktiwijaya Pemimpin Cabang Bank Nagari Bukit Tinggi Hendri Suhairi SE Angkutan dengan peserta dari Praja IPDN Kampus Sumatera Barat serta pelaku usaha dari berbagai macam profesi nan ado di Kota Jam Gadang dan Kabupaten Agam. Pelaksanaan Tolso meningkatkan literasi keuangan dan digital di Provinsi
Provinsi Sumatera Barat melalui pendekatan quadruple helix sekaligus diharapkan dapat memberikan manfaat positif bagi perekonomian Bukit Tinggi dan meningkatkan transaksi kewangan digital secara umumnya. Wakil Wali Kota Bukit Tinggi Ibnu Aziz sampaikan bahawa kegiatan yang diinisiasi di IPDN Sumatera Barat bisa menjadi inspirasi dan contoh bagi lainnya dalam rangka mencerdaskan anak bangsa di negeri ko. Pihaknya mendorong serapan anggaran transaksi kewangan digital di Kota Bukit Tinggi yang diinisiasi oleh PDN bersama dengan Bank Indonesia. Kegiatan seperti ini akan menjadi inspirasi sekaligus juga menjadi contoh bagi lembaga dan institusi yang lain dalam rangka mencerdaskan anak bangsa khususnya berkenaan dengan literasi rupiah. Dan keberadaan acara ini sendiri tentu telah memberikan manfaat positif untuk meningkatkan aktivitas perekonomian di Kota Bukit Tinggi yang kita cintai ini. Untuk mendorong peningkatan serapan transaksi keuangan digital di Kota Bukit Tinggi. Seminar kali ini akan membantu para pelaku ekonomi di Bukit Tinggi dan Agam untuk menghadapi tantangan era digital. Keinginan Bukit Tinggi dan Sumatera Barat untuk makin eksis sebagai kota wisata dan belanja tentu harus dibarengi dengan cepat tanggap menyesuaikan diri dengan perilaku pengunjung dan wisatawan yang sudah nyaman dan terbiasa dengan pembayaran digital. Dan syukur Alhamdulillah, Kampus IPDN Sumatera Barat melihat potensi ini sebagai salah satu core pengabdian masyarakat hingga kemudian terinisiasi dan terlaksanalah seminar kali ini. Dan juga apresiasi kami secara khusus kami sampaikan kepada Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat. Ju Direktur IPDN Kampus Sumatera Barat Dr. Lalu Setrio Utama SSTP MAP akui penyelenggaraan pola acara di Aduan pada 2025 dilakukan berbeda dengan tahun sebelumnya. Jadi setiap tahun kami selenggarakan itu, namun ada hal ya pola yang agak berbeda di tahun ini penyelenggaraan dengan silaturahmi yang kuat. Insya Allah apapun program, insya Allah akan lebih memudahkan dalam melaksanakan. Pelaksanaan seminar kali ini kami menggandeng Bank Indonesia, Bank Nagari maupun OJK dan pemerintah daerah dalam rangka memberikan edukasi kepada masyarakat, kepada para pihak, karena memang IPDN Kampus Sumatera Barat ini memiliki prodi keuangan publik. Jadi ada banyak kaitannya dengan apa yang kita laksanakan ini. Jadi prodi keuangan publik dan prodi yang kedua adalah teknologi rekayasa informasi pemerintahan atau TRIP kami singkat. Jadi dua prodi ini saling bersinergi. Satu membahas keuangan publik sebagai darah dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, dan yang kedua informasi pemerintahan. Ini menjadi dua hal yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kalau informasinya simpang siur akan kacau. Kegiatan ko merupakan ikhtiar bersama untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang literasi digital di bidang keuangan, bahawa acara ko juga di rangkaian Seminar Nasional Tolso dan adalah menjadi agenda rutin di kampus IPDN Sumatera Barat, dan dalam acara ko juga dilakukan pemberian door prize kepada para peserta nan beruntung. Joni Marbeta mengabarkan untuk berita Raminang pada siang hari ko. Sekian berita daerah dalam Bahasa Minang untuk siang hari ko. Berita daerah selanjutnya dapat Dunsana dangakan besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Semboyan kami angkasawan RRI, sekali udara tetap di udara. Semenjak 45 tak pernah berhenti, patuh dan setia berjiwa Pancasila. Kita setia
RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.